ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ustaz, terkadang di hati kita itu suka ada muncul riya gitu Ustaznya. Misalkan ada orang lain yang menganggap seakan-akan kita ini orang soleh gitu dan sebagainya. Dan riya itu selalu muncul. Nah, lalu setiap kali riya itu muncul kita langsung berdoa dengan spontan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, riya tersebut apakah tetap menjadi dosa atau gugur kembali Ustaz? Nah, gitu. Yang saya tanyakan. Syukran Ustaz. Ya barakallahu fiik. Riya itu sesuatu yang siapapun dari orang salih dia tidak bisa membersihkan dirinya dari riya atau merasa menjamin dirinya bersih dari riya. Saya kan tadi sudah sebutkan bahwa Nabi berkata, yang paling aku khawatirkan atas kalian ini kepada para sahabat, syirik kecil, riya itu. Karena banyaknya riya ini menjadi ujian dan cobaan. Ya kalau dia lewat, itu memang harus dilawan. Harus dilawan. Iya. Ya kalau dia berdoa seperti yang disebut tadi, itu doa yang bagus ya, Masya Allah. Tapi harus terikat dengan kondisi hati. Jangan di lisannya saja berdoa, tapi hatinya, wah bagus juga, gak apa-apa. Biarin saja. Nah, itu enggak seperti itu. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya jangan sampai jatuh di dalam di dalam kesyirikan, termasuk dalam bentuk riya tersebut. Nah, itu hal yang bagus. Tidak ada masalah. Tapi dia jaga kondisi hatinya. Makanya riya itu ketika muncul, dia obati dengan obat yang menyebabkan riya itu pergi. Riyanya itu hilang. Iya. Rianya itu hilang. Saya khutbah Jumat terakhir di sini tentang obat riya. Ada yang ingat ayat yang saya sebutkan, dasar pokok yang menghabiskan riya dari hati? Hah? Ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, apa ayatnya? Hah? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada di sini buku ini, Kitabut Tauhid. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ini buku itu harusnya ada di perpustakaan kita, ada di rumah kita. Kita baca sedikit aja satu halaman tiap hari. Sebab itu warna-warna tauhid perlu selalu hati itu disiram dengan warna-warna tauhid. Itu yang menyebabkan hati itu istiqamah. Hati itu istiqamah. Yaitu di ayat ada 5 obat untuk riya yang memutuskan riya dari segala penjuru. Yang pertama, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan saya manusia sama seperti kalian. Jadi pandangan manusia itu jangan dipandang sama sekali, jangan dihargai. Dia manusia, saya juga manusia. Iya, pandangan saya tidak ada bedanya dengan pandangan dia. Apa yang saya harapkan? Yang saya perlukan itu pandangan Allah untuk saya. Jelas ya? Itu obat yang pertama. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu tauhidnya, obatnya untuk riya. Obat yang kedua, dihadirkan tauhidnya. Allah itu senang ibadah hanya kepadanya. Sembahan yang maha satu. Tidak boleh dia berikan kepada selain Allah, apalagi kepada pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya. Ini dihadirkan. Ini syarat kalau dia ingin berjumpa dengan Rabbnya. Apalagi kalau dia pahami makna berjumpa dengan Rabbnya ada 2 makna. Makna yang pertama, dia berjumpa dengan Rabbnya mempertanggungjawabkan amalannya. Dan dia senang melihat dia diridhai amalannya. Dan makna yang kedua, berjumpa dengan Rabbnya, dia ingin melihat wajah Allah pada hari kiamat. Dapat kenikmatan itu. Ya, kalau ingin dapat kenikmatan itu, penuhi 2 syarat pada akhir ayat. Dan ini obat yang keempat dan kelima. Falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal amalan salih.
Dari kesolihan amalan dia harus ikhlas. Tidak boleh ada riya dalam amalannya. Jelas ya? Itu dari penjagaan terhadap kesolihan amalan. Kemudian terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ini memutuskan jangan dia buka pintu syirik apapun pada dirinya, termasuk dari pintu riya. Kalau direnungi 5 hal ini, 5 masail ini pondasi pokok ya, yang memutus riya itu semua akar-akarnya untuk mendekati hati. Iya. Baik, itu pembahasan globalnya dari ayat. Ada hal-hal terperinci lebih mendalam lagi, itu masuk di dalam fikih di sebagian amalan. Karena itu saya katakan bahwa fikih dalam beragama itu luas ya. Ada hal-hal yang kadang seorang alim itu dia memberi jawaban sesuai dengan kadar fikih orang yang bertanya. Sesuai dengan kadar fikih orang yang apa? Orang yang bertanya. Jelas ya? Baik. Imam Ahmad itu rahimahullah pernah ditanya oleh seorang perempuan. Dari pertanyaan perempuan ini, Imam Ahmad sudah tahu ini perempuan yang salihah dan bukan sembarangan. Coba lihat pertanyaannya, aneh sebenarnya. Ajib pertanyaannya. Ya. Dia berkata, saya punya pekerjaan di rumah. Sore-sore gitu sudah gelap. Saya mencuci pakaian. Biasanya saya mencuci itu saya pakai cahaya bulan. Cahaya bulan. Tetapi kadang ada polisi-polisi, jadi bahasa dahulu ya. Polisi-polisi kerajaan, mereka datang membawa lentera-lenteranya berkeliling. Kadang singgah dekat rumah saya. Begitu berdiri dekat rumah saya, lenteranya itu menerangi ke rumah saya. Cahayanya saya pakai untuk mencuci. Halalkah itu untuk saya? Coba pertanyaannya. Ajib dia bertanya hal tersebut. Jelas ya? Maka Imam Ahmad kasih jawaban dari fikih wara. Jawabannya juga cukup rumit untuk dipahami. Karena sesuai dengan kadar orang yang bertanya. Tapi syahidnya Imam Ahmad setelah itu berkata kepada sebagian orang di rumahnya, coba tanya perempuan itu, coba lihat perempuan itu dari mana. Diikuti ternyata dia keluar dari rumahnya Bishr al-Hafi. Ternyata saudara perempuannya Bishr al-Hafi. Besoknya Imam Ahmad datang melamarnya. Ya bukan beliau lamar untuk beliau, tapi beliau lamar untuk anaknya Salih. Jelas ya? Itu hal-hal yang seperti ini itu kadang ada di pembahasan-pembahasan ilmu. Itu menjadi menakjubkan sekali ketika seorang itu sudah masuk di dalam fikih amalan-amalan yang detail seperti amalan hati, menjaga keikhlasan, jauh dari riya. Begitu seorang semakin membaca buku-buku para salaf di dalam hal itu dia akan semakin melihat betapa indahnya ilmu itu dan betapa mereka itu memiliki dari sebab-sebab yang dengannya bisa sangat ikhlas sekali. Makanya umat ini tidak mungkin menyaingi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dari sudut amalan hatinya itu kita tidak bisa menyainginya. Sesuatu yang bercokol di hatinya. Karena itu kata sebagian as-salaf, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Wa innama sabaqakum bi syai'in waqara fi qalbihi. Ya. Abu Bakar itu tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya salat, puasa, bersedekah. Semua sahabat bersedekah, salat, puasa, berjihad fi sabilillah. Jelas ya? Ada sebagian sahabat amalannya dalam amalan ketaatan itu lebih bagus dari Abu Bakar pada sebagian keadaan, sebagian hal. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar. Orang yang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah umat ini. Beliau mengalahkan kita itu dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Nah, itu kelihatan di posisi genting itu kelihatan. Lihatlah di kejadian Hudaybiyah. Enggak ada orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq memahami keimanan, keteguhan di atas iman. Lihat kejadian ketika Nabi didustakan tentang terbelahnya bulan. Abu Bakar yang membenarkannya. Lihat ketika Isra dan Mi'raj, Abu Bakar yang membenarkannya. Itu sesuatu bercokol di dalam hati. Bercokol di dalam hati. Itu ada fikihnya. Itu tidak duduk-duduk saja tiba-tiba datang ilmu itu. Tapi itu perlu dipelajari. Perlu hadir di majelis ilmu.
perlu diambil ilmu itu dari dasar-dasarnya, diambil dari tumpuannya, meningkat ke atas, dia bangun bangunannya, dia akan bisa mendalam di situ, insyaallah taala. Dan ini semuanya juga saya perpanjang jawabannya supaya menjadi motivasi untuk kita semua semakin giat di dalam belajar. Ya wallahu taala alam.